Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputaran cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan pastinya nanti ada berita beserta data terbaru yang pengen saya share untuk kalian semua. So stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Seperti biasa guys, kita akan mulai dari market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,56 triliun dolar atau turun sekitar 0,36%. Bitcoin sendiri di angka 56.377, turun 1%, Ethereum 4.242, Binance Coin 581, kemudian Solana 218 dolar, Cardano 1,68, XRP 1,04, Polkadot 39 dolar, dan Dogecoin kembali menyalip ke urutan ke-10 dengan harga 0,22 setelah Avalanche terkoreksi hari ini lumayan dalam 11% ke 118 dolar. So itu adalah alok sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita terbaru hari ini. Pertama dikatakan di sini, Bitcoin hits new all-time high in Turkey as fiat currency lira goes into free fall. Jadi kemarin beberapa waktu terakhir ini mata uangnya Turki yang bernama lira itu melemah sangat tajam, atau dikatakan di sini itu malah terjun bebas value-nya gitu ya, yang membuat sekarang satu Bitcoin di Turki itu kalau di convert ke mata uangnya Turki itu satu Bitcoin perlu 700.000 lira untuk membelinya. Oke, jadi kalau dilihat chartnya adalah modelnya seperti ini guys. Jadi Bitcoin itu meroket sangat tajam bukan karena Bitcoinnya yang menguat, tetapi karena liranya yang melemah. Nah, ini juga bisa jadi hal yang sama nanti terjadi apabila nanti US dollar juga mulai start mengalami koreksi atau pelemahan gitu guys. Karena beberapa hari kemarin kita kan melihat ada update, saya update di US dollar itu bahwa mereka sedang mengalami penguatan gitu kan. Itu yang membuat mungkin koreksi di Bitcoin juga terjadi. Nah, apabila nanti US dollar index sudah start lagi untuk koreksi atau mengalami pelemahan, maka secara tidak langsung biasanya Bitcoin juga akan at least mengalami retracement ke atas, atau mungkin akan melakukan hal yang sama dengan yang terjadi di sini gitu ya, tergantung nanti melemahnya seberapa US dollarnya. Oke. Jadi itu adalah berita pertama. Berita kedua di sini dikatakan Bitcoin exchanges see large deposit despite Bitcoin reserve hitting 3-year low. Jadi di minggu-minggu ini ada sebuah berita yang menurut saya cukup menarik gitu ya. Di sini dikatakan top 10 deposits make up 90% of exchange inflow. Jadi menurut seorang analis bernama Ki Yong-ju gitu ya, untuk beberapa hari terakhir ini kita melihat ada aktivitas para paus lagi, di mana mereka ada yang melakukan deposit Bitcoinnya ke exchange. Nah, kalau misalnya udah deposit Bitcoinnya ke exchange itu ya biasanya kalau nggak di-convert lagi ke stable coin, ya berarti di-convert ke altcoin, biasanya seperti itu gitu kan, yang berarti Bitcoinnya bakal dijual gitu. Nah, tentunya ini bukanlah sebuah hal yang pengen kita lihat ya, karena ini bisa jadi akan menjadi hal yang membuat Bitcoin terkoreksi lagi lebih dalam gitu ya. Dan yang perlu teman-teman lihat bahwa total orang-orang yang deposit 90% value-nya itu datang dari para paus minggu-minggu ini. Jadi katakanlah ada orang minggu ini yang terdeposit ke exchange totalnya misalnya ada 1 juta Bitcoin katakanlah. Maka 900 ribunya itu datangnya semua dari paus. Nah, saya mulai berpikir gitu, apakah para paus ini memang punya rencana lagi untuk start melakukan manipulasi ketika Thanksgiving terjadi gitu. Ataukah memang ini sudah saatnya mereka take profit, saya juga nggak tahu. Atau ya kalau feeling saya mengatakan kemungkinan mereka akan melakukan manipulasi di Thanksgiving gitu, melakukan sedikit flash crash gitu kan, atau penurunan yang sudden, atau yang penurunan tiba-tiba gitu kan, untuk mungkin mengusir lagi orang-orang yang pakai leverage itu. Karena kalau dicek sekarang guys, tingkat leverage ratio itu belum masuk ke angka yang normal gitu guys. Jadi orang-orang itu sampai sekarang pun masih confidence bahwa Bitcoin ini masih dalam tahap koreksi wajar dan akan segera mendapati parabolic move. Itu yang menurut saya membuat para trader future ini, Bitcoinnya makin turun, makin dihajar leverage-nya. Sebenarnya ya kalau dibilang bukanlah hal yang baik gitu ya, dimana-mana sekarang udah
disediain leverage untuk trading, karena biasanya kalau semakin banyak leverage seperti itu akan makin sulit bagi kita untuk mendapati pergerakan harga yang masif ke atas gitu ya. Karena kalau misalnya itu terjadi dan banyak orang pakai leverage, ya udah yang kelar pasti exchange-nya gitu kan, bayarnya setengah mampus, ya kan? Jadi saya mulai berpikiran apakah para paus ini nanti di Thanksgiving mulai cari ini lagi apa event lagi gitu kan untuk membuat flash crash, karena kan tahun lalu juga Thanksgiving kita koreksi belasan persen di Bitcoin-nya, dan membuat orang-orang tahun ini juga banyak yang skeptis gitu ketika datang Thanksgiving, apakah akan terjadi hal yang sama. Nah, bisa jadi para paus mengambil kesempatan itu, kesempatan ketakutan di market itu untuk melakukan manipulasi. Misalnya mereka Thanksgiving-nya melakukan flash crash untuk mengusir orang-orang pakai leverage, habis itu tiba-tiba dibanting lagi ke atas. Saya bisa melihat skenario itu terjadi. Tapi kalau untuk long term, saya merasa ini tidak akan terlalu efek banyak gitu ya. Nah, nanti akan saya jelaskan kenapa. Next. Nah, ini sedikit dari technical lah gitu ya, dari si Matthew Hyland. Nah, ini adalah 3-day chart gitu ya, chart 3 harian. Dan dia mendapati di indikator RSI itu ya ada semacam polarizing wedge yang sudah terbentuk dari bulan April kemarin harusnya guys, April atau Mei gitu ya, sampai sekarang. Dan menurut dia di pattern ini berkali-kali mampu memprediksi bottom ataupun top dari sebuah local top maupun local bottom dari harga Bitcoin beberapa bulan ini. Nah, tentunya yang kedua ini tidak bisa dihitung ya guys ya, karena ini baru membentuk rising wedge ini. Nah, mungkin ini baru bisa kita bentuk ketika nyampenya ke sini gitu ya. Nah, ketika di sini kita bisa melihat ini kita nyampe di topnya, kemudian kita mendapati koreksi, nyampe di sini, kemudian kita mendapati rally lagi. Oke, ketemu topnya di sini, kemudian kita koreksi lagi, nyampenya ke sini, kemudian kita nyampe lagi ke top. Oke, kita juga mendapati retest di trendline atasnya, dan sekarang kita terkoreksi. Dan kita udah mencapai lagi trendline bawahnya. Pertanyaannya, apakah kita mampu untuk mendapatkan bounce di sini, ataukah kita akan melakukan breakdown dari sini? Tentunya kita sebagai investor pengennya ada bounce gitu ya guys ya. Cuman so far kita belum melihat adanya indikasi terjadinya hal tersebut, dimana kita masih saja bertahan di area tersebut, namun belum ada tanda-tanda bahwa kita akan mendapati sedikit bounce ke atas. Tapi ya mudah-mudahan lah ya guys ya, kita mendapati bounce sesegera mungkin, karena ya udah cukup bosan juga kita berhari-hari mendapati Bitcoin cuma di harga 56, 57, 58 gitu ya. Sebenarnya ya kalau dipikir-pikir juga unik gitu ya guys ya. Kenapa unik? Bahwa kita kemarin-kemarin itu bulan September, kita udah kebosanan ketika berapa hari di harga 40.000. Naik sampai 67.000 ya kan? Hanya dalam waktu beberapa minggu, kemudian kita koreksi lagi sekarang ke 56.000. Dan kita dalam beberapa hari pun udah mulai start bosan lagi. Padahal kalau kita bandingkan dengan bulan September saja, kita sekarang udah naiknya puluhan persen gitu guys. Dari 40.000 sekarang 56.000. Tapi kita masih aja ngerasa kayak Bitcoin kok nggak gerak-gerak gitu. Padahal apalagi kalau kalian bandingkan dengan bulan Juli kemarin. Juli itu Bitcoin harganya 30.000 guys. Dan kemarin meroket sampai 69. Ya kan? Dan itu pergerakannya di atas 100% sudah. Dalam kurun waktu berarti berapa? Juli, Agustus, September, Oktober, November. Kurang lebih 4 bulan. Kita naiknya kurang lebih 100%. Tapi dalam waktu berapa hari saja kita terkoreksi seperti ini, kita udah ngerasa kayak bosen gitu ya kan? Kemudian kita juga merasa kok Bitcoin nggak gerak-gerak nih. Padahal kalau kita zoom out, kita udah naik 100% guys dari bulan Juli kemarin. Dari ketika masa-masa di mana orang-orang mengatakan kita akan nyampe ke 20.000, 25.000, ya kan? Yang pada akhirnya tidak terjadi kan. Next. Oke, nah ini yang tadi saya katakan adalah kenapa secara long term menurut saya berita-berita para whales itu deposit Bitcoinnya ke exchange itu tidak akan terpengaruh. Nah, karena ini kalau misalnya kalian lihat secara makro, alias balance on exchanges secara luas gitu ya, secara totalnya itu balance-nya atau stok Bitcoin yang berada di exchange itu secara total sebenarnya terus-menerus menurun gitu. Dimana terlihat di sini teman-teman bisa melihat kita dari bulan Juli 2021 itu terus mengalami penurunan yang sangat tajam. Ini artinya apa? Bahwa sebenarnya overall orang-orang yang membeli
dan juga kemudian menarik Bitcoin-nya dari exchange ke wallet itu lebih banyak masih daripada orang-orang yang mendepositkan Bitcoin-nya ke dalam exchange. Walaupun kalau kita lihat tadi, yang depositin Bitcoin-nya ke exchange itu rata-rata adalah paus gitu. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa secara makro kita masih melihat penurunan dari segi totalnya balance on exchanges-nya Bitcoin. Jadi ini yang membuat saya ya tidak terlalu khawatir ya gitu ya. Kalaupun misalnya nanti ada dikasih manipulasi sedikit dari para paus, ya sudah. Saya sudah siap juga untuk menjemput gitu ya, atau menyerap diskon yang dikasih oleh para paus. Jadi so far saya melihat balance on exchange ini masih masih on track lah gitu ya guys ya, masih on track. Jadi saya tidak terlalu khawatir gitu. So itu adalah beberapa data dan juga berita yang pengen saya share untuk kalian hari ini. Nah sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin. Dan mungkin kita mulai dari daily chart terlebih dahulu ya guys ya. Sekarang kita bakal update lagi. Nah, kalau kalian di indikator MACD, indikator MACD kita sekarang juga ya terus melakukan pelemahan lah ya di momentum bearishnya. Terlihat dari histogramnya di sini udah mulai sloping up ke atas. Oke, mudah-mudahan ini akan terus berlanjut. Kalau ini terus berlanjut, kemungkinan ya dalam beberapa hari lagi kita kemungkinan akan mendapati momentum bearish yang mulai selesai dan kita start ke momentum bullishnya seperti ini. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan di indikator RSI ya, walaupun ini nggak nampak-nampak banget gitu ya, tapi ya udah mulai start juga di daily chart ada indikasi bullish divergence gitu ya, dimana kita harganya membuat low. Oke, sedangkan di indikator RSI-nya kita membuat lower high gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, oke. Di RSI, ini digeser dulu. Oke, di 4-hour chart mungkin ya, coba kita cek. Nah, ini juga yang lagi banyak diomongin orang-orang gitu ya, bahwa kita sekarang ini sedang melakukan retest dari indikator RSI di sini. Oke, kita membentuk ada semacam trend line di sini. Dan kita sudah sempat breakout kemarin di sekitaran tanggal 20 November. Oke, dan kita sempat melakukan retest di sini. Kemudian kita kembali mendapati bounce, oke. Nah, tentunya kita pengennya Bitcoin tetap bisa stay di atas trendline di sini ya. Dan kita langsung menuju lagi ke atas, dan kalau ini yang terjadi, ya kemungkinan Bitcoin juga akan mendapati rally yang cukup kencang ke atas. Jadi banyak orang udah mengatakan, wah kita juga udah breakout nih dari trendline-nya RSI. Maka kemungkinan tidak lama lagi kita akan mendapati at least ya retracement ke atas atau bahkan rally berikutnya ke atas. Dan sama juga di 4-hour chart mungkin kita akan jauh lebih jelas melihatnya adanya bullish divergence di sini ya. Kita bisa melihat harganya turun, indikatornya naik gitu ya. Simpelnya seperti itu. Oke, nah ini kita membuat lower low di sini kan. Malah indikator histogramnya itu naik. Jadi itu adalah divergence, bullish divergence di 4-hour chart maupun daily chart. Nah, kalau misalnya secara short term, ya sebenarnya belum banyak yang berubah dari analisa saya kemarin gitu ya. Saya sudah katakan ke kalian semua bahwa yang saya rasakan bisa terjadi ya hal yang ini ya guys ya. Walaupun saya katakan ya bisa-bisa kita cuman akan sideways dulu sebentar di sini sebelum kita benar-benar naik juga bisa. Dan kalau berkaca dari data yang tadi dikasih tentang pause itu yang banyak deposit ke exchange, ya saya juga bisa expect lah gitu. Kalau misalnya tiba-tiba di Thanksgiving ada dikasih manipulasi sedikit ke bawah lagi, oke, untuk mengusir orang-orang yang pakai leverage, jadi semacam flash crash gitu. Tiba-tiba dibanting lagi ke atas seperti ini, saya juga bisa melihat skenario ini terjadi. Cuman saya tidak pusing gitu guys, karena seperti yang saya udah katakan juga, untuk minggu-minggu ini saya lebih fokus ke spot gitu ya. Jadi ya kalau makin murah ya saya makin serok kan gitu. Simpelnya aja seperti itu gitu guys ya. Kalau misalnya kita trading, swing trade, ya mungkin itu agak sedikit lebih was-was gitu ya. Karena mungkin kita harus taruh stop lossnya di mana, harus melakukan risk managementnya seperti apa. Itu kan beda lagi gitu ya. Tapi kalau di spot saya nggak terlalu pusing gitu. Kalaupun kita langsung dikasih satu lagi drop di sini, ya sudah saya tinggal serok lagi di bawah.
Cuman so far ini masih sesuai dengan skenario yang kemarin saya sampaikan, adalah hal seperti ini yang bisa jadi terjadi, ya kan? Dan kita belum sempat menembus lagi dari low di sini. Oke, jadi so far masih on track gitu ya. Namun teman bisa melihat beberapa hari ini volumenya itu sangat kecil gitu. Jadi sebenarnya kalau dikasih analisanya juga tidak akan banyak berubah gitu ya. Karena dari kemarin toh kita mainnya cuma di sini-sini aja. Dan kalau misalnya kita cek, Thanksgiving itu kalau nggak salah datangnya tanggal 25 besok guys. Jadi sabarlah sedikit. Besok juga udah Thanksgiving, event yang ditunggu oleh sebagian orang gitu ya. Dan kata-katanya gitu, setelah Thanksgiving kemungkinan akan ada pump lagi ke atas ya. Semoga itu benar gitu ya, walaupun saya kadang-kadang ya percaya nggak percaya dengan hal-hal seperti itu gitu ya. Tiba-tiba setelah Thanksgiving kita akan mendapatkan pump. Saya lebih prefer untuk mendapatkan konfirmasinya dari chart gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian pengen banget trade short term gitu ya, ya mungkin bisa mengandalkan trendline di sini gitu ya. Trendline yang tercipta di sini juga bisa. Mungkin kalau kalian pengen scalping ya terserah gitu ya. Tentunya ini bukan financial advice. Ini hanya kalau saya sharing saja. Kalau misalnya saya mau scalping, ya yang saya lakukan adalah itu gitu ya. Dan sampai besok saya juga mungkin masih ngerasa kita akan sideways gitu ya guys ya, sampai besok Thanksgiving, karena berarti kan banyak orang di luar itu semuanya liburan gitu guys. Kalau mereka liburan itu ya mungkin nggak bakal melakukan transaksi apapun, baik itu jual maupun sell, yang membuat volume perdagangannya rendah gitu. Jadi kita mau naik juga susah, mau turun juga susah gitu. Jadi so far kita mungkin harus wait and see terlebih dahulu untuk data berikutnya yang bisa kita analisa, karena so far kita belum mendapatkan data baru gitu. Kemarin kita analisanya di sekitaran sini dan harganya sekarang juga di sekitaran sini. Jadi masih sama aja untuk teknik analisisnya. Saya rasa selama kita masih mampu bertahan di sekitaran sini, ya kita masih selalu ada kemungkinan membuat skenario yang kemarin saya sampaikan seperti ini modelnya. Tetapi apabila nanti kita mendapati misalnya ada breakdown seperti ini, oke, breakdown dari support di sini disertai konsolidasi dan retest, maka kalau ini yang terjadi, maka kita akan bisa mendapati lagi satu lagi low ke bawah dan ke area yang kemungkinan banyak sekali orang expect gitu ya, angka 53.000 yang dari kemarin saya sampaikan most likely nggak akan nyampe persis ke 53.000 gitu ya. Kalaupun misalnya kita down lagi, saya rasa tidak akan berhenti di 53. Kalaupun down lagi gitu ya, mungkin akan nyampe lagi sedikit ke 52 atau bahkan 51 sebelum kita benar-benar naik. Tetapi itu baru sekedar asumsi sekarang, dan so far saya masih berpegang teguh dengan skenario yang saya buat gitu ya. Hal seperti ini, walaupun ya bisa jadi besok kita akan mendapatkan sedikit flash crash, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa yang terjadi adalah hal seperti ini. Cuman ini adalah manipulasi sedikit gitu ya. Jadi kalau itu skenario bearishnya, kalau skenario bullishnya tentunya adalah apabila kita tiba-tiba bisa mendapati suntikan momentum bullish ke atas seperti ini, oke? Kemudian kita mampu break dari area trendline di sini disertai konsolidasi, maka kalau ini yang terjadi, tentunya ini adalah probabilitas cukup tinggi bahwa kita sudah menyelesaikan koreksi kali ini. So itu aja sih untuk video hari ini guys, semoga bermanfaat videonya. Dan untuk teman-teman yang kemarin sudah bertanya soal VIP grupnya, mungkin hari ini sudah akan saya start buka lagi. So kalau kalian memang tertarik untuk masuk, karena kemarin ada yang beberapa yang udah nanya lagi, kapan kok ini Desember buka VIP grupnya. Nah hari ini mungkin akan start saya buka, mungkin agak sorean nanti saya udah start untuk buka VIP grupnya. So kalau memang pengen ikutan masuk, silakan langsung klik dulu link Telegram group di bawah yang sudah saya sediakan di kolom description. Masuk dulu ke Telegram grupnya, nanti akan ada penjelasannya di sana. Oke, so itu aja untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Bye bye.